Mungkin sebagian bapak tidak bisa melihat kami, nanti kami akan mencoba untuk berdiri. Tetapi yang penting ada suara, ada wujudnya, Pak. Yang dikhawatirkan ada suara, tidak ada wujudnya, berbahaya. Baik ibu dan bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran lillah, la haula wa la quwwata illa billah. Shamadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Syahadatan an la ilaha illallah wa syahadatan anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma fahatir ridwani alaih wa amiddana bi asraril lati awdattaha ladai. Amma ba'du. Yang dimuliakan Allah, yang diberikan kenikmatan oleh Allah, yang diberikan perlindungan dan kasih sayang oleh Allah. Yang pertama kami sampaikan takdim kepada Bapak Haji Zainuri selaku pembina Yayasan Al-Hikmah. Semoga Allah berikan kesehatan zahiran wa batinan. Semoga Allah berikan rezeki yang berlimpah dengan mudah penuh berkah, dan perjuangan untuk umat dimudahkan oleh Allah. Untuk para sesepuh keluarga besar Al-Hikmah, Bapak Haji Ahyar Anas, Bapak Haji Aksan, dan ibu-ibu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Bapak Ketua Yayasan Al-Hikmah, Bapak Ferry Afrizal, yang semoga juga diberikan kekuatan zahiran wa batinan untuk menjalankan roda daripada Al-Hikmah yang begitu mulia dan semoga semakin dimuliakan oleh Allah. Yang diberikan kesehatan zahiran wa batinan dan seluruh keluarga besar Al-Hikmah, khususnya baik kelompok muslimat dan muslimin dari kelompok 1 dan kelompok sampai ke kelompok 6, yang semoga semua semakin diterapkan oleh Allah zahiran wa batinan untuk iqla'i kalimatid, untuk menegakkan daripada syiar Allah, untuk melanjutkan daripada perjuangan kekasih Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang semoga dengan kebersamaan ini akan mempertemukan kita di dunia dan kita dipertemukan di akhirat kelak. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih sudah diberikan kepercayaan, sudah diberikan penghormatan untuk dapat mengisi kegiatan daripada peringatan Isra Mi'raj dengan satu tema menapaki jejak Rasulullah di dalam ketaatan dan pengabdian. Ibu dan bapak sekalian yang dicintai oleh Allah, bahwa kita insya Allah, ini korinnya masih ada di sini, korinnya masih ada? Ada yang membawa Al-Quran? Tidak ada, baik ya. Tetapi Pak insya Allah tadi sudah kita mendengarkan, mencermati daripada surah yang kita pada saat ini dibawa oleh Allah, diletakkan oleh Allah
diundang oleh Allah, dibersamakan oleh Allah di tempat yang diberkahi oleh Allah dalam satu rangkaian peringatan Isra dan Mi'raj. Tentunya bukan hanya sekedar niat hati, tetapi ijabah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebabkan kita bisa bertemu pada saat ini. Jamaah yang dicintai oleh Allah, bahwa di dalam surah Al-Isra ayat yang pertama Allah menyampaikan sebagai bentuk pemanasan, sebagai bentuk pemahaman, sebagai bentuk penanaman keyakinan bagi kita semuanya, bahwa Isra dan Mi'raj itu bukanlah khayalan daripada manusia yang disebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi benar-benar sebuah peristiwa yang diatur oleh Allah dan di Allah perjalankan baginda Rasul dengan kesuciannya. Maka ayat yang pertama disebutkan oleh Allah, Subhanalladzi, Maha suci Allah. Dengan kesuciannya Allah itulah kemudian Allah mentakdirkan baginda Rasul secara zahiran wa batinan berangkat menuju Palestina untuk berjamaah dengan para nabi yang lainnya. Subhanallah, ibu dan bapak sekalian yang dicintai Allah, bahwa pada saat itu Allah menyatakan Subhanalladzi asra bi 'abdi lailan. Allah dengan maha kesuciannya memberangkatkan, memperjalankan baginda Rasul pada malam hari itu linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan cahaya kekuasaan min ayatina, daripada tanda-tanda kekuasaanku Allah, dan ditutup dengan innahu huwas samiul basir, sesungguhnya dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jamaah yang dicintai Allah, dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwa seluruh daripada pemahaman ulama ini dilakukan secara zahir wa batinan. Sekelumit ulama saja yang kemudian tidak mengakui itu sebagai perjalanan zahiran wa batinan. Ini dibuktikan dengan kecepatan pengetahuan pada saat ini, bahwa kehadiran Rasulullah yang pada malam itu tanggal 27 Rajab ketika menunaikan sholat Isya di Masjidil Haram, kemudian beliau rebahan didatangi oleh dua pemuda yang disebut di dalam hadisnya adalah baginda Jibril, Ruhul Kudus. Beliau kemudian diperintahkan oleh Allah untuk membedah daripada dada Nabi Muhammad, disucikan yang kedua kalinya, sebelum itu ketika usia balita. Ini menunjukkan bahwa baginda Rasul disucikan oleh Allah yang maha suci dengan perantara Jibril yang membedah dadanya dan mensucikan dengan air Zam-Zam. Subhanallah. Kemudian diperjalankan setelah itu ketika sudah dikembalikan dalam keadaan semula sehat, kemudian diperjalankan dengan buruk. Buruk dari kata barkun itu adalah kejapan kilat. Artinya baginda Rasul diberikan sebuah kendaraan yang kemudian kita kenal dengan nama buruk, yang kalau di dalam bahasa hadisnya itu antara keledai dan bilal. Bilal itu adalah binatang perpaduan antara kuda dan keledai. Tidak mungil, tidak besar. Kalau kuda di tanah suci besar, kuda di Makkah besar. Tetapi karena dikawinkan dengan keledai, dia tidak mungil, dia tidak besar, dia tidak rendah, tidak pendek, dan tidak tinggi. Tetapi jangkauan langkahnya begitu satu langkah sudah sampai pada pandangan sang binatang, sang buruk maksudnya. Maka kita dalam pengetahuan modern kita memahami perjalanan
Nabi Muhammad dari Masjidil Haram kota Makkah menuju Masjidil Aqsa itu hanya menempuh 0,004 detik. Jadi setengah kedipan mata. Setengah kedipan mata sekian jauhnya. Kalau dengan kuda, insya Allah 3 bulan perjalanan ibu dan bapak. Tetapi karena keagungan dan kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka baginda Rasul diperjalankan hanya sekelumit pandangan mata saja. Bahkan dalam pengetahuan yang lain dikatakan bahwa kecepatannya 300.000 km per detik. Subhanallah. Sebuah hitungan yang luar biasa. Kemudian di dalam perjalanan ini, ketika Isra dan Mi'raj itu adalah perjalanan menuju perjumpaan dengan Allah. Di situ baginda Rasul diantar oleh malaikat Jibril dengan perjumpaan kepada para nabi yang lainnya. Langit yang pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga, hingga yang langit ke-8 berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Kemudian diangkat lagi sampai ke Sidratul Muntaha. Rasulullah sudah ditinggalkan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan ini ada tempatmu sampai di pintu Ibrahim. Tetapi nanti kau berjumpa kepada Allah, silakan sendiri. Menghadap kepada Allah, kemudian oleh Allah disucikan baginda Rasul. Allah kemudian memberikan perintah sholat waktu dengan jumlah 50 kali. Ini hadisnya sahih. Bayangkan ibu dan bapak, kalau kita saat ini sholatnya 50 kali, kira-kira bagaimana ibu? Alhamdulillah. Tetapi ketika baginda Rasul mendapatkan perintah yang pertama, kemudian beliau turun ke bumi, beliau bertemu lagi dengan Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, wahai adinda tersayang, engkau dapat firman apa daripada Tuhanmu? Nabi Muhammad menyampaikan, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allah mewahyukan kepadaku untuk melaksanakan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Ini hadis. 50 kali dalam sehari semalam. Jangan. Kalau bahasa sekarangnya jangan bro. Jangan bro. Umat aneh gak kuat. Aneh sudah ketika aneh masih di bumi gak kuat. Jangankan 50 kali, dikit juga kuat. Tolong kembali lagi kepada Allah. Ibu dan bapak sekalian yang dicintai Allah, di dalam hadis ini baginda Rasul melakukan perjalanan silaturahmi tunduk kepada Allah, sujud kepada Allah sebanyak 50 kali, turun 5 kali, turun 5 kali, turun 5 kali. Ada 45 rakaat didiskon oleh Allah. Ketika mencapai yang kelima kalinya, itu turun lagi. Kemudian sampai kepada Nabi Musa lagi. Tetapi Nabi Musa masih menginginkan Nabi Muhammad untuk mendapat dan merayu Allah untuk bisa didiskon lagi dari 5 mungkin 1. Tetapi baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada Nabi Musa, wahai abangku tersayang, aku tidak bisa kembali lagi karena Allah telah berfirman kepada aku bahwa hari ini aku tetapkan bagimu untuk menegakkan sholat 5 kali dalam sehari yang aku turunkan setiap kali rakaatnya menjadi 10 kali lipat. Jadi kita pada saat ini bila istiqomah dalam menegakkan sholat 5 waktu, bukan hanya mengerjakan, sekali lagi ibu dan bapak, bahwasannya perintah sholat itu bukan untuk dikerjakan,
Tetapi di dalam Al-Quran seluruh perintah salat, bahkan di dalam seluruh hadis kenabian, beliau menyatakan tentang salat dengan kata iqamatis salat. Di dalam surah Al-Baqarah, walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Tidak wa ya'malunas shalah, bukan wa yaf'alunas shalah. Kata amila ya'malu mengerjakan, fa'ala yaf'ulu mengerjakan. Tetapi Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan perintah salat ini bukan sekedar dikerjakan. Boleh pesan sponsor Ibu? Mau ini sebentar boleh? Mohon izin boleh berdiri ya. Sepertinya jamaah putri yang Bapak di dekat tabir ini tidak terlihat. Sekali lagi kami sampaikan bahwasannya perintah sholat itu tidak ada yang menggunakan kata fa'ala yaqulu if'alis sholat, tidak ada. Bahkan Allah tidak memerintahkan untuk kegiatan perintah sholat ini dengan kata amal, amila ya'malu. Ikmal, kerjakanlah, laksanakanlah, lakukanlah. Tidak ibu dan bapak sekalian. Tetapi Allah menyatakan di dalam Al-Quran, semua kegiatan sholat itu harus dengan menggunakan kata qoma yaqumu. Sedangkan kata qoma yaqumu itu berarti berdiri. Berarti perintah sholat itu adalah menegakkan sholat, bukan sekedar mengerjakan sholat. Pertanyaannya adalah seperti ini ibu dan bapak. Kalau di dalam bahasa Jerman, kita suka mendengar orang-orang tua kita dulu sholatnya primen kilajan kayak izin cewek. Ada yang paham dengan bahasa Jerman ini? Jadi saya jadi orang luar negeri sendiri ya. Ya, kayaknya sholatnya cepet banget kayak gue. Cepet banget kayak kinjen cewek. Kinjen itu capung gitu. Kinjen cewek itu bercebok. Jadi kalau kita biasa main ke sungai, kita biasa main ke kolam ikan, kita akan melihat capung ketika dia menjalankan pantatnya itu hanya kurang sedetik saja. Maka kita bisa melihat betapa saudara-saudara kita, bahkan mungkin kita masih terjebak dalam kecepatan sholat yang luar biasa. Pertanyaannya, kok bisa cepat? Kok sudah hafal Ustaz? Yang lama itu pasti belum hafal, makanya lama sholatnya. Subhanallah, subhanallah. Disinilah yang harus kita ikhlaskan, kita tegakkan. Kenapa kita harus memahami itu? Kenapa kita harus menegakkan sholat, bukan hanya mengerjakan sholat? Sebab kalau ibarat kita sekolah, maka sholat yang dikerjakan adalah untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita, untuk adik-adik kita yang masih TPI 1 tahun. Belajar TPI 1 tahun, maka insya Allah itu baru belajar sholat. Sholatnya boleh kencang, boleh cepat. Tetapi bagi kita yang alhamdulillah ini yang di deretan depan, insya Allah sudah lebih daripada 17 tahun perjuangan. Mungkin ada yang sudah 30 tahun perjuangan lepas akil balik. Kalau masnya berapa lepas akil baliknya? Sudah berapa tahun lepas akil balik? Lupa Pak Ustaz, akil balik ini apa loh? Ketika sudah kalau laki-laki mimpi basah, berarti itu sudah akil balik. Kira-kira usia 11 tahun, 12 tahun.
Sekarang berapa tahun Mas? 20, berarti 9 tahun. Kita cek sholatnya, apakah sholatnya itu masih mengerjakan sehingga kecepatannya luar biasa. Kadang-kadang kalau ada panggilan sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat kan dulu ada kerjaan. Allahu Akbar. Sudah komat, ada sebentar lagi. Orang sudah turun keluar dari musola, sudah selesai. Jadi tinggal makan lagi. Nah, kira-kira kita masih yang terjebak pada kegiatan seperti itu, atau kita sudah mulai godek-godek ada suara sound system untuk kumandang azan sudah jabroi, inna illallah Muhammad Rasulullah, sudah datang waktu sholat. Itu baginda Rasul mempertaruhkan dirinya. Kalau kita berpikir secara logika, maka tubuh beliau bila tidak disucikan oleh Allah, bila tidak dijaga oleh Allah dengan kecepatan 300.000 km per detik, apa yang akan terjadi ibu dan bapak? Berdiri sudah sampai ribuan kilo, hancur bila tidak disucikan oleh Allah. Tetapi baginda Rasul Muhammad SAW ikhlas menempuh kehancuran tubuhnya demi keberadaan umatnya yang ribuan tahun, tapi beliau menangis mengingat kita. Ini yang harus kita paham, sehingga Isra Mi'raj harus senantiasa kita gaungkan untuk kemudian kita semakin paham bahwa baginda Rasul orang yang disucikan oleh Allah, bahkan musuh Islam, menuliskan di dalam 100 tokoh dunia menempatkan Nabi Muhammad sebagai tokoh pertama terbaik. Subhanallah. Ibu dan bapak sekalian, bahwasannya ketika di dalam sholat inilah kita yang harus pelajari apa sih maksudnya. Kalau ada yang bertanya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya inna sholata, sholat itu tanha mencegah fahsya, perbuatan keji, dan munkar, perbuatan yang munkar yang tidak sesuai dengan kebenaran yang Allah tetapkan. Kenapa masih banyak orang sholat maksiat jalan? Bahkan dulu kita sangat kuat memahami STNJ, sholat tetap maksiat jalan. Na'udzubillahi min dzalik. Tetapi ini istilah berjalan di masyarakat kita. Maka pertanyaan ini harus kita jawab sehingga kita tidak lagi mendapatkan istilah STNJ tersebut. Karena memang seharusnya sholat itu yang kita tegakkan mampu membawa diri kita jauh daripada kemaksiatan, jauh daripada perbuatan yang keji, apapun itu bentuknya, saat sendirian maupun sedang beramai-ramai. Jamaah yang dicintai oleh Allah, kita ambil satu rangkaian pembelajaran dari Imam Syafi'i yang menyatakan rukun sholat itu ada 13. Mungkin ibu, bapak ada yang mau mewakili, atau mas ada, atau mbak bisa menyebutkan rukun sholat menurut Imam Syafi'i saja, karena kita lebih banyak Syafi'i. Indonesia lebih banyak menganut pembelajaran mazhabnya Imam Syafi'i, dan itu paling sederhana. Di dalam pembelajaran fikih Imam Syafi'i ada 13 rukun sholat, dan 13 rukun sholat ini harus kita pahami agar kita mampu untuk menegakkan sholat dan membawa sholat kita menjadi aktivitas 24 jam non-stop, dari tidur sampai tidur kembali. Ibu sambil goreng tempe, motong cabai, masnya membantu memecah daripada daging, memecah daripada tulang-tulang untuk kemudian dicari daripada sum-sumnya. Harus ada sholatnya itu, harus ada sholatnya itu. Kita di atas kendaraan harus ada sholatnya itu.
Ketika kita bekerja di satu tempat, maka di dalamnya harus kita tegakkan sholat pula. Itulah pembelajaran daripada rukun sholat yang ada dalam Imam Syafi'i. Yang pertama, kira-kira yang pertama, niat. Niat itu apa? Ada yang bisa menjelaskan niat itu apa? Bahwasanya niat itu adalah gerentakan hati, getaran hati untuk melakukan sesuatu, kemudian dipahami dengan kekuatan pikiran kita. Maka di dalam sholat itu ada kalimat-kalimat yang berbeda untuk melaksanakannya. Niat sholat subuh tidak mungkin kita melafalkannya usolli fardhu dhuhri kalau kita melaksanakan sholat subuh. Kita mau sholat maghrib, kita ucapkan usolli fardhu maghribi rokataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, sah atau tidak? Salah niatnya, kecuali lupa, gak masalah ya. Tetapi yang penting kita pahami adalah dari rukun sholat yang pertama, yaitu niat, adalah mari kita jadikan pelajaran niat sholat itu menjadi niat sebuah program kegiatan di dalam 24 jam kita. Saya mau bertanya, ibu yang paling sepuh di mana? Yang sepuh, boleh angkat tangan ibu. Baik, ibu biasa kalau tidur malam jam berapa ibu yang di depan? Jam 10. Terbangun pertama jam berapa ibu? Jam 4. Setengah 4. Ada yang sebelumnya? Tidur lagi. Itu yang saya mau tanyakan. Ketika bangun jam setengah 3, jam setengah 4, apa yang dilakukan? Ini para generasi muda. Ketika terbangun jam 2, apa yang dilakukan pertama kali? Generasi milenial, Bapak. Jadi begitu terbangun ingatannya langsung ke HP. Alhamdulillah. Jam kira yang kedua baru ini siapa yang nge-WA. Atau kalau karena dalam hatinya sudah menunggu WA dari seseorang, jantungnya berdebar. Kok belum dibalas nih? Jam 2 belum dibalas, kemana aja sih? Subhanallah. Ingat Allah tidak? Ingat HP-nya apa ingat Allah duluan? Kalau ibu bangun, ketika bangun ingat kamar mandi apa membalikkan badan? Ini membuktikan bahwasanya kehidupan kita harus kita amalkan seperti pelajaran dalam rukun sholat. Bahwa niat harus kita canangkan di dalam kehidupan kita. Kita kembali ibu dan bapak, ketika kita mau tidur ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Doanya, doa mau tidur ibu? Mas, Bismillah Allahumma ahya bangun. Ya, syukur alhamdulillah teman. Karena ada yang menjawab ketika doa tidur, untuk tidur Bismillah, ya, bukan Bismillah Allahumma ahya, tetapi Allahumma barik lana. Subhanallah, mau tidur pun makan. Memang sih kalau dibikin tadi jin dan setan pasti takut dimakan sama kita. Tapi itu tidak mungkin terjadi, ya. Jadi ketika niat untuk tidur, maka kita harus kembalikan tidur kita sebagai penghambaan kepada Allah, sebagai nilai ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena Rasulullah mengajarkan itu. Bahkan ditambah dengan doa yang sepenggal sangat sedikit itu. Bismillah Allahumma ahya wa anta. Subhanallah.
Artinya ini, Bismika, dengan menyebut namamu ya Rabb. Allahumma ya Allah, ahya wa amut, ahya aku hidup, wa amut aku mati. Di situ kita diajarkan oleh Rasulullah untuk mengingatkan hidup kita sebagai ibadah. Kalau ternyata kita langsung dijemput oleh malaikat dari tugas Allah, Allah menugaskan malaikat menjemput kita tatkala tidur, alhamdulillah langsung masuk surga. Tapi kalau bayangkan kita baru pulang dari luar, masuk rumah, gak cuci kaki, gak cuci tangan, lompat ke tempat tidur, belum bablas. Besok bangun, gak bangun. Apa yang terjadi ibu dan bapak? Kemanakah kita melangkah? Ke surga, ke neraka? Na'udzubillah min dzalik. Maka pelajaran kecil salah satunya dari niat sholat adalah menjadikan semua kegiatan kita 24 jam menjadi ibadah kepada Allah. Berangkat kerja, mas bro, ada yang bisnis, maka niatkan bisnisnya adalah bisnis bersama Allah, sehingga keberkahan diberikan oleh Allah. Di situ ada hasil, di situ dikeluarkan sedekahnya, di situ dikeluarkan zakatnya, di situ dikeluarkan infaknya. Maka akan menjadi indah kehidupan kita. Ketika melakukan sesuatu dan ada masalah, maka yang terucap bukan aduh ini masalah itu, lihat ini kerja sangat padawan waras orang masih masalah yang disebut bukan masalah Allah. Nah, ini yang harus kita rubah. Karena kalau kita sudah niatkan kerja itu hanya kepada Allah sebagai ibadah, maka ketika ada masalah, maka kita akan lebih mudah mengatakannya subhanallah, masya Allah, ini luar biasa ya. Ada pelajaran sehingga ini harus diselesaikan, sehingga kita tidak akan terjebak pada perbuatan keji dan mungkar. Dan itu adalah salat. Ini yang pertama. Yang kedua, niat. Lalu setelah niat, rukun yang kedua adalah al-qiyamu. Apa itu al-qiyamu? Berdiri tegak. Ini situasional, tetapi standar normal orang sehat menegakkan sholat, menjalankan sholat, mengamalkan sholat adalah dengan berdiri tegak. Mohon maaf ibu dan bapak, kita sering melihat bahwa saudara-saudara kita atau mungkin kita sendiri kalau sholat seperti ini. Tubuhnya melengkung. Allahu Akbar. Ada ketika selesai sholat badannya tegak, tapi begitu sholat ada posisi membungkukkan badan. Ini tidak baik. Kenapa? Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan kata al-qiyamu adalah dengan menegakkan tulang punggung. Jadi tulang punggung kita harus kita tegakkan. Kalau kita melihat tentara sedang bertugas, polisi sedang bertugas, maka kita harus mengikutinya. Dan ini secara klinis akan membantu kita dari penyakit osteoporosis. Tetapi kalau kita terbiasa sholat dengan membungkuk, apalagi lututnya ikut membungkuk, maka ada penumpukan asam urat dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Al-qiyamu, berdiri, punggungnya tegak lurus menurut Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini juga menunjukkan bahwa dalam kehidupan kita biasanya kita punya komitmen perjanjian atau kepada diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu. Dan semestinya
semestinya dalam kehidupan kita 24 jam ke depannya harus selalu ada perubahan menuju hal yang lebih baik. Kenapa? Karena memang perintahnya kita sholatan tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Apalagi kalau kita tarik dengan surat Al-Asri, wal asri innal insana lafi khusrin. Ini bahaya lagi Bu dan Bapak. Wal asri, kata wa ini adalah huruf qasam dalam bahasa Arabnya. Dalam kaidah tata bahasa Arab disebut dengan wawul qasam. Huruf waw untuk sumpah. Artinya sungguh, al-asr waktu, inna sesungguhnya, insan seluruh manusia, lafi dalam keadaan sungguh-sungguh, khusri merugi. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang harus kita upayakan, bahwa jangan sampai kita ketiban kerugian yang Allah sudah berikan pemahamannya bagi kita. Maka kita harus konsekuen terhadap rencana kegiatan-kegiatan yang kita sudah tetapkan. Kalau tadi Pak Ketua sudah mencanangkan 5 tahun ke depan ada perubahan penyempurnaan fisik daripada bangunan ini. Semoga Allah percepat pelaksanaan. Ini adalah rencana yang baik yang harus kita kontrol day by day. Itu bahasa Jawa, jejer kauman. Setiap saat kita harus pantau perubahan perkembangannya, karena sholat itulah adanya komitmen perubahan dengan rencana-rencana yang baik. Kalau 2 hal ini bisa kita lakukan, kira-kira Ibu dan Bapak, adakah keburukan yang akan kita timpa dan kita lakukan? Tidak. Tidak akan ada lagi. Dan itulah ketaatan sejati, dan itulah pengabdian sejati yang harus kita kawal dalam kehidupan kita menuju langkah melanjutkan perjuangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pahami sekali lagi perjalanan baginda Rasul. Kecil dilahirkan sudah wafat ayahnya. Besar 6 tahun bundanya wafat. Bersama kakeknya 9 tahun wafat. Tinggal pamannya Abu Thalib yang hingga akhir hayat tidak mau bersyahadat kepada Allah dan Rasulullah. Betapa sedihnya beliau. Ini perjuangan yang sangat amat berat, tetapi beliau ikhlas hanya untuk umatnya, yaitu kita pada detik ini yang dihidupkan oleh Allah, yang mendapatkan cahaya iman, yang mendapatkan cahaya Islam, yang mendapatkan cahaya ihsan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, setelah Al-Qiyam, Al-Fatihah. Ada yang belum hafal Al-Fatihah? Ada yang sudah bisa sekali nafas Al-Fatihah selesai? Bapak biasanya, para bapak, kalau ada yang sakit, tarik nafas sekali, baca Al-Fatihah, hembuskan di air, insya Allah jadi obat. Itu Rasulullah ajarkan. Itu Rasulullah ajarkan. Tetapi ketika kita sholat, tolong jangan menggunakan kecepatan itu. Allahu Akbar. Kenapa Ibu dan Bapak, Mas, Mbak sekalian, seandainya ini bukan pengabdian juga. Kalau kayak Ananda ya, Ananda berani bicara sama Pak Ketua Yayasan, Pak Ketua, kira-kira apa? Pak Ketua akan mengatakan, kita ngopo apa setek deh. Ini ngomongin berbingung, keserupan kok. Na'udzubillah min. Atau kalau kita menghadap ke Pak Camat, kita menghadap ke Pak Bupati, ke Ibu Wali Kota, beranikah kita bicara dengan kecepatan? Beranikah kita bicara begitu kepada beliau?
Kalau tidak, kenapa kepada Allah yang memberikan nafas kepada kita, yang mengalirkan darah dalam tubuh kita, yang memberikan pandangan dalam mata kita, yang membuat telinga kita mendengarkan dan membuat hati kita mampu merasa. Kenapa kita berani kepada Allah seperti itu? Allah zat yang tidak pernah meninggalkan kita sejengkal waktu pun. Kalau Pak Camat, setahun sekali belum tentu ketemu. Betul? Dengan Pak Ketua Yayasan, berapa kali ketemu? 5 kali dalam sehari ketika sholat berjamaah. 5 kali loh. Tetapi dengan Allah setiap saat kehidupan, Allah membersamai kita. Kok kita nggak sanggup sih? Kenapa kita bicara sama Allah itu ngomelin? Bahkan di dalam buku Samudra Al-Fatihah yang ditulis oleh Imam B. Arifin mengatakan surat Al-Fatihah itu adalah obrolan termesra sepanjang kehidupan. Bagaimana tidak Ibu dan Bapak? Setiap ayat Allah menjawab bila kita menggunakan seluruh kekuatan pikiran kita, seluruh perasaan kita ketika membaca. Ibu kalau bicara sama Bapak, Pak ini dibanding Pak, kalau begini lebih cepat diterima yang mana? Yang pelan-pelan ya. Alhamdulillah. Bapak kalau bicara sama istri, Bu, panggil Bu, kira-kira dipahami cepat atau tidak? Khawatir ibunya jantung. Tapi kalau Bu, Bunda, Mami, panggilannya nanti itu berdebat. Ini ada rezeki apa kan juga ada. Ini sama dengan kepada Allah, walaupun tidak bisa disamakan. Tetapi ketika kita menghadap kepada Allah lalu mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, akal pikiran kita mengatakan dengan menyebut namamu ya Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja dan puji hanya milikmu Tuhan seluruh sekalian alam. Allah mengatakan, Allah menjawab Bapak dan Ibu, hamidani abdi. Sampun baiklah, berapa waktunya? Tersisa 2 menit saja. Kalau 2 menit saja berarti Al-Fatihah saja ya. Al-Fatihah saja katanya yang harus dibaca. Jadi ketika Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab hamidani abdi, hambaku memujimu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Allah menjawab majidani abdi, memujaku hambaku. Ketika sampai di ayat iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Rabb kami mengabdi, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah ya Rabb kami memohon pertolonganmu. Ketika kalimat iyyaka na'budu, maka Allah menjawab kepada kita, ini bagianku. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Rabb aku memohon pertolongan. Allah menjawab, ini bagianmu, mintalah apa yang kamu inginkan. Maka Ibu dan Bapak, bila ingin hajatnya cepat terkabul, pergunakan senjata ini, hadis ini di dalam sholat sunnah hajat. Ketika sholat sunnah hajat, ketika Al-Fatihah sampai pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti sejenak, sampaikan kepada Allah hajat Ibu dan Bapak sekalian. Fa insyaallah qabul. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih karena waktunya sudah dikode, 2 menit sudah berjalan. Semoga Allah mengampuni seluruh kesalahan kita. Semoga Allah memberikan kita pertemuan di dunia dan di akhirat. Semoga negara kita diamankan oleh Allah. Semoga proses pesta demokrasi negara kita diamankan oleh Allah. Dan kita diberikan wakil-wakil
dari DPRD, 1 DPR RI, DPD RI, hingga Presiden dan Wakil Presiden, semua adalah orang-orang yang amanah seperti halnya Haji Zaitun. Masya Allah. Allahumma amin. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kepada Ustaz Yudi Saiful Bahri untuk tetap berada di tempat karena ceramahnya ditutup dengan doa. Baik ibu dan bapak jamaah sekalian yang dicintai Allah, marilah kita tundukkan hati kita, marilah kita tundukkan jiwa kita, marilah kita tundukkan perasaan kita, pikiran kita, tubuh kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melafalkan istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan taftahu lana abwaab ar-ridha wa taysir wa tughliqu 'anna abwaab asy-syarri wa ta'sir wa takunu lana waliyyan wa nasiran. Anta waliyuna wa maulana wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahul haq, Allahul mubin, Allahul sir, Allahul karim, Allahul mubin bi'idratika ya arhamar rahimin. Ya Latif ya Syadid ya Karim ya Allah, Ya Latif ya Khabir ya Alim ya Allah. Allahul Latif bi ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul 'aziz. Allahumma ya kathiran nawal wa ya da'imal bisar wa ya hasanal fi'al wa ya razidal 'ibad ala kulli khairin bi ni'matil iman wal islam. Allahumma batalil iman, Allahumma istikharatil iman, Allahumma hifdzil iman. Ya Allah ya Rabb, hanya Engkau semata yang mampu memberikan ampunan bagi kami semua ya Rabbana. Bagi saudara-saudara kami muslim muslimah, mukmin mukminah, muslim muslimah, al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dan lindungilah saudara kami yang ada di Palestina ya Rabbana, yang mereka sampai detik ini masih dihajar, genosida oleh Israel, laknatullah ya Rabb. Hanya Engkau semata yang mampu memberikan kemerdekaan sejati bagi mereka ya Rabbana. Hanya Engkau semata yang mampu memberikan mereka kebebasan untuk beribadah kepadamu ya Allah. Hanya Engkau semata yang mampu memberikan hak hidup yang wajar normal bagi saudara kami di Palestina ya Allah. Dan hanya Engkau semata yang mampu menghancur dulu lantakkan Zionis Israel, laknatullah. Ya Allah ya Allah, kami serahkan negara kami kepadamu ya Allah. Kami tak mampu berbuat apapun kecuali hanya mengangkat doa kepadamu ya Allah. Lindungilah negara kami dari keperpecahan ya Allah. Lindungilah kami, negara kami daripada keterpurukan ya Allah. Jagalah negara kami, daulatkanlah negara kami, berkahilah negara kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, dalam pesta demokrasi ini kami mohon kepadamu ya Allah.
Jadikanlah seluruh prosesnya adalah proses yang baik menurut Engkau ya Allah. Dan jadikanlah siapapun mereka yang baik menurut Engkau, Engkau jadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin kami ya Allah, sebagai wakil-wakil kami untuk mengatur negara kami ya Allah. Di dalam anggota DPR RI, DPD RI, MPR RI, DPRD 1 dan 2 ya Rabbana, para presiden, gubernur, bupati, wali kota, semuanya ya Rabbana, berikanlah kami orang-orang yang amanah kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hanya Engkau semata yang mampu menyatu padukan umatmu yang ada di Bali ini ya Allah. Khusus yang ada di keluarga besar Yayasan Al-Hikmah ini ya Allah. Hanya Engkau semata yang mampu menjaga zahiran wa batinan. Hanya Engkau yang mampu melindungi zahiran wa batinan. Hanya Engkau yang mampu memberikan kesehatan zahiran wa batinan. Hanya Engkau semata yang mampu memberikan rezeki yang berlimpah dengan mudah, penuh dengan berkah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah generasi muda ini menjadi generasi yang salihin, generasi yang muqimas shalah, generasi yang cinta Al-Quran, generasi yang bertauhid kepadamu ya Rabb, yang mampu nantinya membawa negara kami untuk menjadi negara yang baldatun thayyibatun rabbul ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Taqabbal wa ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Budi Saiful Bahri atas keprihatilannya pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada rangkaian acara terakhir yang penutup. Marilah kita tutup rangkaian acara Gema Isra Mi'raj Nabi Muhammad